تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang dilimpah ruahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam ini, di malam Isnin, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di masjid kita ini, di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, bahwa bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita dan siapapun kita, maka sesungguhnya kehidupan yang kita jalani di dunia ini pasti akan berakhir. Itulah ketetapan Allah sesuai dengan firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa seluruh yang bernapas pasti bakalan. Nah, bagaimanapun cara Allah mematikan kita, ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Berbagai macam sebab, kalau sudah datang ajal, dia tetap akan mati. Ada orang mati disebabkan sakit, ada orang mati disebabkan kecelakaan, dan macam-macam. Bahkan dengan sebab jatuh saja di kamar mandi, bisa jadi orang akan mengalami kematian. Nah, ada firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tansurun. Ketika napas kita ini sampai di tenggorokan, ini kata Allah, bukan kata saya. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tansurun. Ketika napas kita ini sudah sampai di tenggorokan, ketika sakaratul maut wa antum hina idzin tanzurun, maka pada saat itu kamu akan melihat sesuatu. Jadi sebelum kita mati, sebelum berakhirnya napas kita yang terakhir, maka kita akan mengalami, kita akan melihat sesuatu tentang bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Jadi diperlihatkan lebih awal. Belum napas berakhir, kita akan diperlihatkan lebih awal bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Selamatkah kita? Enggaklah kita? Dan ini berlaku kepada seluruh manusia. Siapapun kita, siapapun dia,
siapapun mereka semuanya akan mengalami hal seperti ini. Inilah pada pengajian kita malam hari ini yang akan kita bahas. Kita berharap mudah-mudahan kita husnul khatimah. Wa inda dzalikal waqti idza kana mu'minan yansuru Jibrailu alaihi salam janahul aiman fayara makanahu fiha wa yasikuhu wa yanzuruhu wa lam yanzur ila ghairihi min abihi wa ummihi wa auladihi min isqi dzalikal makan. Dan ketika yang mati itu, ketika yang meninggal itu adalah orang yang mukmin. Ini saya katakan orang yang mukmin. Beda, saudara. Ada orang yang muslim, ada orang yang mukmin. Nah, kalau orang Islam ya bisa saja. Kita semuanya ini orang Islam. Bahkan mayoritas di negeri kita ini orang muslim, orang Islam. Pertanyaannya apakah setiap orang muslim itu menjadi orang mukmin? Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, bahasan kita, apabila seorang mukmin yang meninggal dunia, yansur Jibrailu alaihi salam janahul aiman. Ketika orang mukmin meninggal dunia, maka malaikat Jibril akan membuka sayapnya yang sebelah kanan. Nanti jamaah ngebayang-bayangin, ntar gua kalau mati ini Jibril yang buka sayapnya sebelah mana nih ya? Sebelah kiri apa sebelah kanan ini ya? Nah, fayara makanahu biha wa ya'sikuhu wa yanzur wa lam yanzur ila ghairihi min abihi wa ummihi. Nah, ketika kita sedang sakaratul maut, ketika orang mukmin sedang sakaratul maut, maka turunlah Jibril, kemudian Jibril membuka sayapnya yang sebelah kanan, maka orang mukmin yang sedang sakaratul maut itu dia akan melihat tempatnya nanti di sana. Wa yasibuhu wa yanzuruhu. Nah, orang yang sakaratul maut itu, yang orang mukmin, dia akan memandang. Jadi malaikat Jibril membuka sayapnya, maka di bawahnya ada film. Di bawahnya ada gambaran bagaimana nanti tempatnya orang mukmin. Bagaimana nanti fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada saat dia menjalani kehidupan alam akhirat, kelak pada saat dia menjalani kehidupan alam surga. Dikasih bayangan semuanya. Apa saja fasilitas yang dia dapati, bagaimana istananya, bagaimana tempatnya, apa saja, semuanya dibayangkan. Semuanya diperlihatkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, lewat sayapnya malaikat Jibril yang sebelah kanan. Betapa orang mukmin itu merindukan itu. Dan orang mukmin yang mau meninggal itu dia benar-benar menyaksikan. Nah, saat seperti itu walam yanzur ila ghairih. Saking indahnya pemandangan yang dia lihat pada saat dia sakaratul maut, maka saat itu dia nggak pernah lagi mau melihat ke kiri ke kanan. Yang dia pandang, yang dia lihat itu adalah gambaran-gambaran tempatnya nanti di surga. Dan dia tidak lagi mau menoleh ke kiri dan ke kanan. Sampai akhirnya apa? Min abihi wa ummihi wa auladihi. Walaupun bapaknya ada di sebelah kanan, istrinya di sebelah kiri, barangkali ibunya ada di depannya, anak-anaknya menyaksikan bagaimana kematian, orang mukmin yang mau meninggal dunia itu nggak mau lagi nengok. Enggak peduli lagi. Kenapa? Saking indahnya dia melihat tempatnya nanti di dalam surga. Jadi, ya, saudara, kira-kira apa yang saya sampaikan bisa dipaham nggak ini kira-kira? Bisa dipaham. Ini berlaku buat orang
orang mukmin ini. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang mukmin. Enggak mau lagi dia. Ibunya menangis, bapaknya menangis, istrinya menangis, anak-anaknya menangis. Dia nggak peduli semuanya dengan cucuran air mata. Dia nggak peduli dengan kesedihan keluarganya itu. Yang ia pandang adalah gambaran Masya Allah, begitu indahnya kah tempatku nanti di surga. Nggak peduli lagi dengan keadaan dunia ini. Min iskizalikal makan. Dari saking indahnya tempat yang diperlihatkan oleh Allah lewat sayapnya malaikat Jibril yang sebelah kanan, gambaran surga. Makanya saudara mungkin sering memperhatikan orang yang meninggal dunia itu satu dengan yang lainnya kadang nggak sama. Ada yang kelihatan ketika meninggal dunia itu wajahnya enak dilihatnya, indah dipandangnya. Padahal pada saat hidup di dunianya kelihatannya semraut banget mukanya, semraut banget wajahnya. Tapi ketika meninggal dunia kok kelihatannya senyum, indah, bersinar mukanya. Kenapa demikian? Oh, karena saat sakaratul maut Allah sudah memperlihatkan tempatnya di surga. Akhirnya apa? Tersenyumlah dia, gembiralah dia. Kenapa? Karena nanti di akhirat sudah disediakan tempat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana munafiqan, dan apabila yang mati, yang mau mati, yang sakaratul maut munafiqan, orang yang munafik. Kita pernah bahas beberapa Senin yang lalu tentang orang-orang yang munafik. Mereka tempatnya itu tidak lain adalah fi darkil asfali minan nar, tempatnya paling bawah di neraka nanti. Nah, ketika orang-orang munafik yang mau meninggal dunia, yansuru janahahu al-aisar, maka malaikat Jibril sayapnya yang ia buka itu adalah yang sebelah kiri. Beda dengan orang mukmin. Fayara makanahu biha wa yanzuruhu wa lam yanzur ila ghairihi min abihi wa ummihi wa auladihi min faz'i zalikal makan. Nah, ketika orang-orang yang munafik, ketika orang-orang kafir yang hendak meninggal dunia, maka malaikat Jibril membuka sayapnya yang sebelah kiri. Kemudian orang-orang munafik itu, orang-orang kafir itu pun akan diperlihatkan tempatnya kelak di akhirat. Bagaimana nanti dia disiksa, bagaimana nanti dia diazab, dengan apa dia disiksa dan diazab, diperlihatkan semuanya itu. Makanya kadang-kala kita suka melihat orang yang meninggal dunia, wajahnya itu ketakutan, wajahnya menyeramkan, wajahnya ketakutan. Kenapa demikian? Karena pada saat sakaratul maut, malaikat Jibril datang kepadanya, membuka sayapnya yang sebelah kiri, lalu diperlihatkan, nih tempat lo nanti di sini. Lihat bagaimana jenis siksanya, lihat bagaimana jenis azabnya, dengan apa nanti kamu disiksa, dengan apa nanti kamu diazab, diperlihatkan. Akhirnya apa? Kelihatan rasa takutnya. Nah, pada saat diperlihatkan bagaimana nasibnya nanti di sana, walam yanzur ila ghairihi min abihi wa ummihi wa auladihi. Bapaknya ada, ibunya ada, istrinya ada, anak-anaknya ada, menyaksikan semua kematian daripada orang munafik itu. Tidak ada memberikan pertolongan apa-apa, tidak diperdulikan sedikit pun. Kenapa demikian? Min faz'i zalikal makan. Itu orang munafik yang mau mati saking takutnya, saking ngerinya,
saking takutnya karena dia sudah melihat bagaimana nanti nasibnya di akhirat, bagaimana nanti siksaannya nanti di neraka. Tuba liman kana qabruhu raudatan min riyadil ghina. Maka sangat beruntunglah bagi mereka-mereka yang alam kuburnya itu menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang pada rajin ngaji di malam Senin ini, kelak apabila kita dipanggil Allah, datang malaikat Jibril yang dia buka sayapnya, sayap sebelah kanan. Nah, sebelum kita hidup di alam akhirat, setelah kita meninggal dunia, belum lagi nanti kita hidup di alam akhirat, maka kita akan mengalami kehidupan alam kubur yang sering kita sebut dengan kehidupan alam barzakh. Maka beruntunglah buat orang-orang yang saat menjalani kehidupan alam barzakh, maka alam barzakhnya, alam kuburnya menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa wailul liman kana qabruhu hufratan min hufarin nira. Dan sungguh amat celaka bagi mereka-mereka yang alam kuburnya bukan menjadi taman surga, tapi menjadi lubang neraka. Nah, apabila seseorang ketika menjalani kehidupan alam barzakh, ketika mereka menjalani kehidupan alam kubur dan alam kuburnya menjadi taman surga, maka pastikan nanti di akhirat orang itu akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang menjalani kehidupan alam kubur dan alam kuburnya menjadi lubang neraka, maka pastikan pula bahwa orang itu nanti di akhirat akan menjadi penghuni neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Maka untuk itulah Allah masih memberikan kesempatan buat kita semua. Allah masih memberikan kesempatan hidup buat kita di dunia ini yang kita nggak tahu kapan akan berakhir kehidupan kita ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, coba berupaya, berusaha, bekerja semaksimal mungkin agar bagaimana nanti pada saat kita sakaratul maut, malaikat Jibril membuka sayapnya yang sebelah kanan. Berupaya dan berusaha semaksimal mungkin agar bagaimana ketika kita menjalani kehidupan alam barzakh kita, alam kubur kita menjadi taman surga. Sekarang saudaraku, sekarang saatnya, bukan saat kita udah mati. Sekarang Allah masih memberikan kesempatan hidup, Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan rezeki, Allah masih memberikan segalanya. Kesempatan inilah yang harus kita pakai untuk menyelamatkan kehidupan kita kelak di alam kubur ataupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.